Halo, ini khususnya untuk anak-anakku semua ya. Ya anakku, ya juniorku, dimanapun kalian berada, dan saya salut juga untuk yang di Jakarta kemarin yang udah saya lihat bikin satu maklumat ya terkait dengan masalah polemik nasab gitu ya. Ya, memang kita itu dituntut untuk lebih kreatif ya, lebih kreatif lagi, lebih kritis lagi kan gitu, dalam semua aspek kan gitu ya. Dan juga udah merupakan salah sebab ini udah masuk kepada yang namanya ya semua masuk kepada yang namanya pertahanan. Kan pertahanan itu bukan dari cuma sekedar dari segi militer toh, kan enggak, banyak gitu. Sebab kita tuh punya satu rukun untuk satu kesatuan yang memang udah jadi rukunnya bernegara di negara Republik Indonesia gitu, yang singkat itu Ipolexos Budhan Kamrata kan, ideologi, I-nya itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan rakyat semesta kan gitu. Itu udah merupakan satu rukun yang memang itu adanya kan gitu ya. Itu pertahanan dari sektor ekonomi mana kiblatnya kan gitu, liberal, kapitalis, Islam, oke, Islam, syariah misalkan, syariah yang mana juga kan, saya udah bercampur juga syariah, Islam kapitalis, Islam liberal, dan banyak lah, bahkan ada saya lihat sepertinya ke Islam komunis juga ada juga campur di situ kan. Itu salah satu bentuk pertahanan kita tuh masuk ke mana, zona mana. Nah ini tugas-tugas kalian kan, tugas-tugas kalian kan sebagai generasi penerus anak bangsa yang akan mewariskan semua itu. Nah, cuma sekarang pertanyaan kemarin ramai lagi tentang masalah ya terkaitan dengan masalah pilkada ya, pilkada yang mungkin beberapa hari lagi atau bulan lagi kan. Dan RUU pilkada itu sekalian mengadakan suatu, kalau menurut saya bukan demo ya, kalau demo itu terlalu bahasanya terlalu itu ya, terlalu ekstrim atau apa ya, kasar gitu ya. Sebenarnya bukan demo kalian itu, kan itu hanya menjadikan aspirasi gitu ya, aspirasi yang selama ini tidak didengar atau kurang didengar, yang ini kalian ke jalanan turun gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, saya juga sempat ngalamin itu tahun-tahun itu, sempat saya sebagai seperti itu seperti kalian semua kan ya. Tahun 90-an terus sampai akhirnya tahun 98 terjadi tuh. Saya ada di situ kan gitu, di tahun-tahun itu kan gitu. Nah, cuma sekarang yang jadi tetap pesan buat kalian semua gitu ya. Ini karena apa yang saya ini kan, yang saya tekankan buat kalian gitu ya. Bagaimana seandainya sekarang yang sama kalian dianggap tidak benar itu, terus pas kalian duduk di satu posisi jabatan itu, apakah akan tetap konsisten dengan ideologi? Nah, ini pemahaman ideologi kan, ideologi Ipolexos Bun tadi kan itu salah satunya adalah ideologi kan itu. Apakah tetap akan konsisten atau malah kebalikannya itu loh. Nah ini yang harus mulai kalian cermati kan gitu ya. Tahun pertama tahun 66, 78, tahun 98 gitu ya. Semua aktivis seperti itu kan ya. Tapi maaf, setelah duduk 66 terjadi penggulingan antar Soekarno ke Soeharto. 98 Soeharto oleh kaum reformis kan gitu ya. Ya sampai sekarang seperti ini kan gitu ya. Akhirnya muncullah dengan yang namanya ya tadi seperti kalimat seperti penjahat kan dia, kalimat itu sebetulnya ya bilang penjahat juga penjahat, bilang bukan ya bukan kan gitu. Nah kan gitu ya. Nah ini yang harus kalian mulai pahami kan gitu ya. Ini semua kembali kepada yang namanya mental kan gitu. Nah ini pilihan hidup dia. Tapi yang jadi pokok permasalahan utama adalah masalah isi perut. Nah muncullah situ kan, waktu pas masih belum kalian berpikir tentang masalah isi perut, mungkin kalian wah dengan gagah dan lantangnya jas alma mater kan gitu ya, berikat kepala sampai ya tahun 98 terjadi kasus Trisakti di Jembatan Semanggi itu kan di situ ya. Saya ngalamin itu kan gitu loh ya. Nah
Kalau saya sih hidup, ya maaf, bukan munafik, semua orang butuh duit kan ya. Tapi karena melihat kejadian-kejadian sejarah, fakta-fakta sejarah yang sampai ada pengorbanan nyawa, darah gitu, saya lebih daripada hidup dari hasil-hasil yang seperti itu, lebih baik kayak seperti sekarang ini kan gitu ya. Nah ini yang harus kalian jadikan bahan pertimbangan kan gitu ya. Sampai senior saya mungkin ya, bang siapa lah ada ya pokoknya mah, itu angkatan 66 kan gitu, yang saya selalu pegang teguh. Beliau itu sempat menasihati saya itu kan gitu, nasihatnya itu pokoknya kalian jangan pernah berhenti untuk kritis kan gitu. Nah itu yang jadi saya pegang, itu kritis itu berarti kan sebelum mengkritisi keluar ya saya harus mengkritisi dulu diri saya sendiri kan gitu ya. Itu loh. Nah ini pesan untuk kalian-kalian yang masih muda-muda kan gitu ya, coba ini pahami dulu sampai sejauh mana ya. Dan untuk bapak-bapaknya seperti rektor dan sebagainya, ini juga harus selalu mengawasi, mengawal dan memberikan suatu bimbingan-bimbingan kan gitu ya, sampai sejauh mana dan arah kemana kan gitu ya. Terutama nih sebentar lagi, beberapa hari lagi hitungan mundur kan ya, September bulan 2024 ini akan satu ada ya, kalau buat saya sih satu hal yang sangat fenomenal kan gitu ya, di UIN Wolisongo Jawa Tengah Semarang akan ada seminar internasional ya. Itu wah, itu merupakan suatu kemajuan yang pesat untuk dunia sains dan agama kan gitu ya. Itu yang saya salutkan itu untuk Pak Prof-nya, Pak Rektor itu ya. Semangat Prof. Terlepas pro dan kontra itu pasti ada kan itu. Makanya yang jelas saya dukung dunia sains nanti itu. Untuk masalah itu karena apa? Di Islam juga ada, jangan salah, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun itu ahli sains di bidang agama ya, aljabar, matematika semua ahli sains itu. Orang-orang mama yang wah udah level-level tingkat dunia kan gitu ya. Kan gitu ya. Ini yang harus kalian mulai pahami, terutama untuk masalah generasi penerus. Salut Bravo Science of Islamic kan gitu ya. Bravo untuk UIN Wolisongo Jawa Tengah. Keep spirit, force yours, Profesor, untuk rektor UIN Wolisongo-nya, dan juga untuk yang lainnya. Semoga universitas yang lainnya dan sivitas akademi yang lainnya bisa ikut memberikan suatu apresiasi, dan juga khususnya selain apresiasi ya kontribusi yang sama lah kan untuk ke dunia sains dan juga dunia keislaman kan, khususnya dunia masalah ini kan. Nah untuk masalah yang lainnya Ipsos-Budhan Kamprata tadi ya semualah bersinergi kan gitu, jangan sampai termakan dengan isu-isu yang hoax dan proksi ya. Di sini kalian ada yang mengerti kan kemana nih yang disebut dengan proksi kan itu ya, jangan termakan dengan hal yang seperti itu ya. Kalian harus cerdas, cermat, semangat, jangan karena kebutuhan isi perut terus kalian akhirnya lalai akan hal itu semua. Karena ingat, ada hidup yang abadi, yaitu hidup di alam kelak nanti, di akhirat nanti. Ini semua agama meyakini akan itu semua kan. Kalian harus takut akan itu semua. Bila mana kalian sudah tidak mempunyai rasa takut, kalian akan celaka dunia dan akhirat kan ya. Banyak senior-senior dan juga bapak-bapak kalian sudah menjadikan suatu nasihat-nasihatan amanah-amanah dari filosofinya. Orang kita itu katanya orang tidak ada ketakutnya katanya gitu. Sumpah Bible untuk Nasrani, sumpah Al-Quran tetap dilanggarkan gitu. Setelah duduk jadi pejabat tetap korup kan gitu. Sementara lihat Cina di Singapura katanya dia ketar-ketir dalam hidupnya sehari itu. Kenapa? Di sekelilingnya adalah orang-orang Melayu yang suatu saat bisa menggerus mereka semua. Itulah. Tapi sekarang di Indonesia ini kata profesor pengamat militer ya seperti itu. Nah, itu wajib ditelaah bener apa enggaknya kan gitu, dicermati bener apa enggak kan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadikan suatu inspirasi buat kalian semua dan jadikan suatu pemahaman yang akhirnya kalian benar-benar istiqomah untuk selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.